Sabbaha fi'il madhi, yusabbihu fi'il mudhari. Fi'il amrnya ada, sabbihis ma rabbikal a'la. Pujilah, sucikanlah nama Tuhan. Masdarnya ada juga. Subhanalladzi asra bi 'abdihi. Bentuk masdar. Dari kata kerja bentuk lampau artinya telah memuji langit dan bumi dan serta apa yang ada di dalam langit dan bumi. Yusabbihu lillahi ma fis samawati, sedang memuji dan akan terus memuji apa yang ada di langit dan di bumi. Sabbihis, pujilah Tuhanmu, sucikan Tuhanmu. Subhana masdarnya, dasar kalimatnya subhanalladzi asra bi 'abdihi. Jadi komplit Al-Qur'an mengajarkan kita untuk memuji. Komplit mau yang mana aja. Itu surat yang dibolak-balik doang. Jadi kalau bawa Al-Quran silahkan cek At-Taghabun, Al-Hasyr, As-Saffat, kemudian Al-Jum'ah, Al-Hadid, isinya itu. Yusabbihu lillahi ma fis samawati, sabbaha lillahi ma fis samawati. Dibalikin lagi yusabbihu lahu. Semua awal surat itu menggunakan tasbih, kalimat tasbih, baik itu sedang memuji, sedang mensucikan maupun telah mensucikan. Artinya apa? Kita ini sejauh mana memuji Allah Subhanahu wa taala? Kita sejauh mana mensucikan Allah Subhanahu wa taala? Giliran kita memuji makhluk, lebay. Giliran kita memuji perempuan, lebay. Ya kan? Tanpa sedikit pun kita nisbatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Padahal tidak seorang pun, tidak sesuatu pun diciptakan Allah Subhanahu wa taala kecuali mereka memuji Allah Subhanahu wa taala. Ini serius. Ini saya cerita. Dulu Nabi Daud itu salah satu nabi yang dikaruniai kelebihan oleh Allah Subhanahu wa taala, bentuknya mukjizat yang bisa bicara selain Nabi Sulaiman, karena Nabi Daud ini ayahnya Nabi Sulaiman. Jadi Nabi Sulaiman ini dapat titisan dari Nabi Daud. Nabi Daud tuh bisa ngomong, sama daun dia bisa ngomong, sama binatang dia bisa ngomong. Lagi duduk Nabi Daud siang-siang, Al-Yasru Al-Ahmar tuh lewat, ulet merah. Nabi Daud batin. Ini batin Nabi Daud. Ma yaf'alullahu ala yasru'ul ahmar. Apa yang akan diperlakukan Allah Subhanahu wa taala atas ulat ini nih? Apa maksud Allah Subhanahu wa taala menciptakan ulat merah ini nih? Ini batinnya Nabi Daud, gerendangnya Nabi Daud. Jadi kalau bahasa kita deh, udah kuntet, jalan uget-uget begitu. Apa sih maksudnya? Ini bukan berarti Nabi Daud salah. Setiap kekasih Allah melakukan kesalahan pasti ada hukum, ada sebuah pelajaran syara yang mesti kita dengerin, yang mesti kita jadikan patokan sebagai syariat. Gerendanglah Nabi Daud, kemudian atas izin Allah Subhanahu wa taala Yasru'ul Ahmar ini ngomong, ya, Allahu khalaqtani, ya kan, yuha fil layali aqulu subhanallah walhamdulillahi wa la ilaha illallah wallahu akbar, wa minan nahari aqulu Allahumma sholli ala Muhammadin nabiyil ummi. Ya Daud, ini kasarnya ngomong, saya ini diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yuha ilayya wa minal laili, Allah telah mengilhami saya dari setengah bagian malam ini untuk saya aqulu mengucapkan subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Wa minan nahari, dan dari sebagian siang, an aqulu Allahumma sholli ala Muhammadin nabiyil ummi, dan saya disuruh mengucapkan atau diilhami oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bersalawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, untuk saya memuji rasul yang belum datang disuruh puji. Ini serius.
Jangan dikira sholawat itu ada semenjak zaman Nabi Muhammad SAW. Sholawat itu zaman Nabi Adam sudah ada. Ketika Nabi Adam melamar Siti Hawa, lagi mau megang ditegur sama Allah. Enak aja jangan megang-megang dulu. Lamar dulu nih. Gitu. Nikahin dulu nih Siti Hawa. Lah bagaimana cara menikahkannya ya Rob? Kamu baca akad nikah dengan bersolawat kepada Nabi Muhammad SAW, nabiku yang terakhir. Itu perintah Allah. Banyak. Nikahin Siti Hawa, maharnya solawat. Ini hati-hati. Yang kagak pernah solawat doraka melilit-melilit pokoknya. Iya. Nah, seketika itu Nabi Daud tersentak, kemudian terdiam, lalu bercucuran air mata. Sodakta ya Allah, sodakta ya Allah, maha benar engkau ya Allah. Benar apa yang kau sampaikan bahwa seluruh alam penciptaanmu, baik yang ada di langit, yang ada di bumi, dan semua yang ada di langit dan bumi memuji kepada engkau ya Allah. Tidaklah mereka diciptakan, kata Nabi Daud, kecuali hanya memuji kepada engkau ya Allah. Ulet tuh. Makanya kalau sholat kan kita baca ya, Rabbana lakal hamdu mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'u ma syi'ta min syai'in ba'd. Rabbana lakal hamdu, sungguh segala puji bagimu ya Allah. Rabbana lakal hamdu mil'us samawati, yang pujian-pujian itu memenuhi langit dan segala isinya. Wa mil'ul ardi, dan pujian-pujian itu memenuhi bumi dan segala isinya. Wa mil'u ma syi'ta min syai'in ba'du, atau pujian-pujian itu yang memenuhi di antara keduanya, langit, bumi, dan di luar bumi. Dan pujian-pujian itu sesuai jumlahnya, sebanyak yang engkau inginkan ya Allah. Itu Rasulullah mengajarkan pujian. Makanya kalau sholat itu kita baca Sami Allah, Rabbana lakal hamdu mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'u ma syi'ta min syai'in ba'd. Itu kalau akal kita connect, bibir kita connect, hati kita bersinergi, maka sholat kita itu teramat luar biasa dahsyatnya di mata Allah Subhanahu wa ta'ala. Problemnya kan kita sembahyang, baca Fatihah, baca begitu aja. Ruku ya ruku, baca aja. Sujud ya sujud, tanpa kita betul-betul mensatukan lisan kita, pikiran kita, qalbu kita untuk benar-benar membesarkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kelas kita udah mesti naik. Kelas kita nyembah dengan orang-orang awam itu sudah harus dibedain. Pahami bacaan sholat kita, pahami bacaan zikir kita, pahami kandungan makna-makna bacaan di dalam zikir kita. Satukan hati kita, bibir kita, dan kolbu kita. Baru di situ kita menjadi insya Allah sebagai hamba yang muqarrabin, yang didekatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kelas jamaah mushola al-hikmah mesti kudu begitu. Itu termasuk salah satu kisah dahsyatnya surat Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Saya lanjutkan. Tadi sampai mana? Rabbil alamin, Tuhan semesta alam. Ay maliki jami'il khalqi minal insi wal jinni wa malaikati wad dawabi wa ghairihim. Ay maliki jami'il khalqi. Ya. Ay itu atau Allah Subhanahu wa ta'ala adalah zat yang maha dan berhak atas segala pujian, jami'il khalqi, semua penciptaannya, semua makhluk-makhluknya berhak memuji dan harus memuji kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Minal insi, dari kalangan manusia, wal jinni, dan dari kalangan jin, wa malaikati, dan para malaikat dari kalangan malaikat, wadawabi, dan binatang-binatang melata, wa ghairihim, atau selainnya. Jadi pujian itu bukan hanya milik manusia. Memuji kepada Allah Subhanahu wa ta'ala bukan hanya diharuskan, disyariatkan atau diwajibkan dari manusia saja, tapi semua makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala diwajibkan, ya, disyariatkan memuji kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, baik dari kalangan jin,
insan, manusia, malaikat. Malaikat juga begitu, tugasnya muji aja. Ya, malaikat tuh mau yang malaikat awabin, muqarrabin, awamin, muqarrabin sama, tugasnya hanya memuji subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Tugasnya baca itu. Ada kerjaan, nggak ada kerjaan malaikat, bacanya itu. Sekelas malaikat pencabut nyawa, kalau nggak ada kerjaan nyabut orang Pulau Jaya, ya tugasnya zikir. Apalagi zikir aja udah, ya itu yang diucapkan, bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena memang itu terkena khitab Allah Subhanahu wa taala kepada makhluknya, ya. Ketika sedang diciptakan atau dalam proses penciptaan kan ada transaksi dulu, ya, ada transaksi dulu. Manusia begitu diciptakan juga harus ada transaksinya dulu, ya. Apakah saya ini Tuhan kamu? Kamu bersaksi mau? Ya, saya bersaksi ya Rabb, Engkau adalah Tuhan kami. Itu kan sudah kita bahas kemarin. Jadi segala penciptaan yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui proses sebuah transaksi. Transaksinya apa? Suruh mengakui dulu Allah itu yang berhak dipuji, yang berhak disembah, yang berhak dituhankan. Semua golongan, jin, manusia, hewan, dan lain sebagainya. Wa ghairihim, atau sebangsa atau selainnya. Ya. Sebelum saya lanjut, ada yang ingin disampaikan dulu? Karena mau isya. Ada yang ingin mau ditanyakan dulu? Saya persilakan. Ada? Enggak. Kalau memuji sesama, misalnya teman kita nih, karena dia baik, kita diawali dengan subhanallah dulu. Iya, ya harus, wajib. Jangan gue lihat lu baik banget, lu duit lu banyak bener. Nah, itu namanya pujian kita terputus. Karena apa? Yang memberikan kebaikan, yang menitipkan rahmat kebaikan kepada seseorang adanya Allah Subhanahu wa taala. Hanya Allah. Iya, harus didahului dengan kalimat thayyibah yang kita persembahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu tadi, wa ma tasyauna illa ayyasha Allahu rabbul alamin. Sekalipun level hidayah kita nggak bisa berbuat apa-apa kecuali hidayah itu hanya kehendak Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan gampangin, jangan ngenakin aja. Semua harus kita kembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini kan begitu, penyakit-penyakit orang modern. Tanya Ustaz Abu, nggak percaya. Penyakit-penyakit orang modern, ama duit muja, ama mobil muja, ama kekayaan muja, tapi hanya kepada orang-orang yang rajin ibadah, orang yang senang sujud, orang yang senang majlis taklim biasa-biasa aja. Ya kan? Ini penyakit orang modern. Wah, hebat jadi lu. Lu enak bener hidup lu. Enak lu ya. Dia ngebayangin aja hidup si A tuh enak, duitnya banyak, mobilnya banyak, kemudian seolah-olah di mata dia tidak kekurangan, udah pokoknya segala macam dipuji, ya. Sehingga nanti dia di hari kiamat, di yaumil akhir, orang yang kita puji tersebut ternyata masuk neraka, kita disuruh nyemplung, enak aja. Behaki, ini dulu orang yang lu puji-puji, yang lu puja-puja, yang lu bilang enak ya, duitnya banyak, mobilnya banyak, segala macam. Ini dia masuk neraka. Nah, sekarang lu masuk ikut dia. Mau bilang apa kita? Karena pujian yang kita lontarkan kepada dia, ya, adalah sesuatu yang bermaksiat di mata Allah Subhanahu wa taala. Ya kan? Tapi orang yang majlis taklim, orang yang demen jamaah, enggak pernah kita bilang enaknya jadi lu sujud mulu. Ayo. Pernah enggak kita ngomong gitu? Enggak pernah. Ya kan? Padahal Allah Subhanahu wa taala tidak melihat itu. Padahal hakikatnya tetap aja yang punya duit, yang banyak duit, orang kaya, annallaha ala kulli syai'in qadir. Yang duitnya kagak, yang romana miskin tapi rajin sujud, rajin taklim, ya annallaha ala kulli syai'in qadir. Kita kan terlalu absurd dunia ini. Kita hanya memandang dalam pandangan mata yang ada di pelupuk mata.
tapi kita tidak pernah menyentuh masalah-masalah hakikat. Pokoknya yang kita lihat sedap dipandang mata, itu yang kita puji. Ini bahaya udah pokoknya begini. Itu tadi, bos lu baik bener bos, terima kasih bos. Ya ini menurut saya fatal orang-orang begini nih. Nggak mungkin orang-orang begini sujudnya asik, saya jamin nggak bakalan bisa jadi khusyuk nih orang yang begini. Bos, kalau nggak ada lo gue nolongin, gue mati dah bos, mati. Nah, Allahu Rabbi, udah. Nah, itu Ustaz Abu paham lah. Ini berparah kita, penyakit musyrik yang kecil-kecil begini nih, yang kita nggak pahamin. Padahal kalimat itu sungguh kita sedang bermaksiat pada Allah Subhanahu. Belum aja Allah murka, tapi Allah berhak murka. Tapi selama ini Allah tutupin dulu, biarin diulur. Ntar di yaumil akhir nih, mana yang mau bilang bos, panggil. Kalau kata malaikat, lagi nyemplung Rob di neraka. Itu tarik dia tuh pengikutnya. Tarik itu dia tuh orang yang lu anggap demen, seneng. Masukin. Yo Rob, saya enggak, lu sama aja menyembah dia. Apa mau dibilang? Apa argumentasi kita? Apa alasan kita kepada Allah Subhanahu wa taala? Karena pujian-pujian yang kita lontarkan hanya milik dunia. Gue pokoknya paling gedek deh itu Allah kalau udah orang sampai ngomong begitu. Bos, pinjam duit nggak bos? Ya, Masya Allah makasih bos. Kalau nggak ada lo gue nggak bisa makan dari hari. Wah, ini nggak pernah ngaji yang begini. Nggak pernah ngaji. Nggak mungkin orang begini sholatnya enak, nggak mungkin. Kalau toh dia sholat cuma sekedar begitu, tidak akan pernah menemukan hakikat mahabbah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nggak bakalan. Bahaya. Kalau nggak ada lu gue mati, kalau nggak lu tolongin gue nggak bisa apa-apa. Lah emangnya manusia yang punya kerjaan. Allah hanya menitipkan kepada seorang yang punya duit bahwa takdir Allah dia punya duit untuk menolong kepada sesama yang membutuhkan. Kemudian orang yang ditolong sadar diri tanpa kehendak Allah Subhanahu wa taala, muhal, mustahil, nggak bakalan. Jadi seolah-olah kita hanya terfokus pada kasat mata yang kita lihat. Allah karena nggak kelihatan kita anggap nggak berperan. Masya Allah, ini kemusyrikan kecil yang sama saja kita bawa keris kemana-mana, agak ada keris kayaknya kagak enak. Nah, sama yang model begini. Cuman kan kadang orang-orang udah terlanjur dicap yang musyrik itu cuma bawa keris doang. Tapi kalimat-kalimat begitu nggak dianggap musyrik. Salah. Kalimat-kalimat yang melebih-lebihkan orang, memuja mobil, memuji duit, menghambakan diri kepada duit dan lain sebagainya. Ini adalah bentuk-bentuk kemusyrikan yang udah harus kita buang jauh-jauh. Kalau hidup kita mau tenang, kalau kita mau selamat dunia akhirat, yaitu satu kuncinya. Semua pujian hanya kepada Allah Subhanahu. Pantangan bagi kita muji orang. Kalau kita muji orang, alhamdulillah, Ustadz Abu emang orangnya alim, soleh, ya begitu. Karena apa? Sesoleh-solehnya Ustadz Abu pasti anugerah Allah Subhanahu wa taala. Pasti atas rahmat dan petunjuk Allah Subhanahu. Enggak mungkin enggak. Nah, ini fatal. Ada lagi yang mau disampaikan? Ya. Dawab itu binatang melata. Wah, binatang-binatang melata di bumi itu ad-dawab. Semuanya memuji. Semua ad-dawab. Dawab itu jamak. Dawabun, binatang-binatang melata. Dabun, binatang melata. Dawabun, binatang-binatang melata. Semua binatang melata, baik yang nangkring, yang mau apa, semua memuji pada Allah Subhanahu wa taala. Contohnya ulet tadi. Bisa ya? Contohnya ulet tadi yang sudah kita ceritakan betapa dahsyatnya seekor ulet yang kerjaannya di antara sebagian malam dan siang hanya memuji Allah dan Rasulnya. Ini penting. Azan. Ya kalau azan kita cukupkan. Pokoknya ngaji mau jangan lama-lama. Udah dipesenin sama Habib Bukon. Katanya. Kalau ngaji jangan lama-lama ya. Iya beres, senang aja. Sakit pinggang dia. Nah, insya Allah kita lanjutkan minggu depan. Tapi kalau ada yang mau disampaikan, saya kasih kesempatan dulu. Silakan. Ya. Caranya fokus sholat gimana, Ustaz? Nah, ya.
Ya, satu, kita nggak mungkin selevel para aulia, para nabi dengan kekhusyuan yang luar biasa, karena kita manusia yang tidak lepas dari kesalahan, maksiat, meskipun itu maksiat kecil. Satu hal yang diajarkan oleh Rasulullah SAW adalah al-istiqomah. Artinya apa? Kalau kita belum mampu khusyuk, maka asiklah kita sholat. Paham? Asik itu beda sama khusyuk. Pokoknya lempengan ini kita mau sholat ngadep Engkau ya Rabb. Perkara memang ketika kita sholat kemudian ada pikiran, ada ingat mobil kita yang lecet, ada duit kita yang dipinjam belum dibalikin, itu tugas setan memang menggoda kita. Tapi begitu kita ingat ibda ala sholati, kembali kepada sholat kita, ya Allah, kita diam, ingat lagi. Artinya apa? Kita menikmati sholat itu dengan kapasitas kita, keasikan kita kepada Allah. Karena selevel kita bukan nabi, bukan para aulia, yang pasti sholat kita terkadang diganggu oleh hal-hal kayak gitu. Tapi begitu kita ibda ala sholatik, maka insya Allah terus akan kita biasakan seperti itu, lama-lama juga nyerah setan. Dulu ada kisah Imam Ibnu Hambal rahimahullah, ini yang punya mazhab Hambali, Ahlus Sunnah wal Jamaah, Maliki, Hambali, Syafi'i, ya. Imam Ahmad Ibnu Hambali pernah ditanya seorang ibu-ibu, ngadep ceritanya sama ya, Imam Ahmad Ibnu Hambal, ibu-ibu nih, ya Syekh, ya Imami, saya minta tolong apa ya ibu? Mohon petunjuknya, saya ini kehilangan emas. Bagaimana caranya biar ketemu? Lah Imam mazhab dibilang gitu, orang alim dibilang gitu, apa jawabannya? Ya Allah, ini orang kurang kerjaan, kata Imam. Saya ini ahli fikih ibu, bukannya dukun begitu. Saya ini ahli fikih, ngapain nanya-nanya begitu sih? Ini kisah nyata. Lalu karena permintaan ibu itu menghibah, memohon dan memelas, akhirnya insting seorang ulama, seorang yang bijak itu muncul. Ya sudahlah, ibu kesini atas takdir Allah Subhanahu Wa Taala. Sekarang begini aja deh bu, ibu ntar malam sholat, nih suruh sholat. Terus habis sholat, ya udah pokoknya sholat tahajud ya, jangan ditinggalin ya. Terus apa bacaannya? Ya udah pokoknya yang ibu bisa, sholat tahajud seperti bacaan biasanya. Nggak ada lagi tambahan, nggak ada, doanya nggak usah. Kata Imam Ahmad Ibnu Hambal, ya sudah dijalanin. Begitu lagi tahajud, Allahu Akbar. Tiba-tiba setan, bukannya Allah ngasih petunjuk, bukan. Setan buka tuh tabirnya. Emas lu di sono lu lupa. Oh iya, saya naruh di sono. Ini serius. Oh iya, saya baru ingat. Di sholat nih, dalam posisi sholat. Oh iya, saya ingat. Akhirnya benar, itu ketemu. Besok dia laporan. Terima kasih Imam, mas saya udah ketemu. Dia, kok bisa? Saya udah tahu, itu kerjaannya setan. Imam Ahmad bin Hanbal, itu kerjaannya setan. Setan paling demen kalau kita sholat diganggu, ya seperti itu. Kita diingatkan memori kita terhadap segala apapun yang kita miliki di dunia. Pokoknya kita ingat bini, anak, mobil lecet, segala macam, utang di situ. Coba buktiin. Ya memang itu kerjaannya setan, supaya sholat kita tidak khusyuk. Nah, kalau belum khusyuk maka asiklah. Bagaimana caranya? Wudu yang benar dulu. Wudu sesuai dengan syariah yang diajarkan bagi Nabi Muhammad SAW. Ada istinsar, menghirup, ada mengeluarkan, ada rotib, tangan ke siku, ya. Wudu yang benar. Dari wudu yang benar itu nanti akan menciptakan kebesaran jiwa kita ketika menghadap Allah Subhanahu wa taala. Dengan pakaian yang bagus. Khuzu zinatakum inda kulli masjid, kata Allah. Ambillah pakaian-pakaian terbaikmu, perhiasan terbaikmu ketika kamu ke masjid. Persiapannya apa? Apaan aja, lu punya jam bawa, lu punya cincin bawa. Niatnya bukan pamer, takzim kepada Allah Subhanahu wa taala. Takzim terhadap rumah Allah Subhanahu wa taala. Dulu imam-imam kita begitu, kiai-kiai kita gitu. Ke masjid borolek, buat tuh cincin cakep-cakep, bukannya pamer. Itu tadi, masa kita ke mall pakai jam? Giran sholat bisa gembel-gembel semua kita pakai. Nah, ini salah. Padahal perintah Allah, khuzu zinatakum inda kulli masjid. Perintahnya kita
mengambil perhiasan kita, sendal kita, bawa ke masjid, hilang, biarin, jangan dicari. Yang penting kita sudah takzim kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita bawa yang terbaik kita, yang terbaik punya kita ketika kita menghadap Allah Subhanahu wa taala. Itu yang benar. Makanya kiai-kiai kita dulu coba, sorbannya cakep-cakep. Kemudian jam tangan dipakai, cincinnya bagus-bagus. Imam Malik dulu begitu, Imam Malik gurunya Imam Syafi'i. Kalau ngajar di masjid pakai kursi yang mewah. Bajunya impor dari Khurasan, dari Mesir dan lain sebagainya. Enggak kelas main-main di pasar. Karena apa? Salah satunya Imam Malik adalah salah satu imam yang mengedepankan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita mendapatkan nikmat, jangan diumpet-umpetin. Ya. Jangan diumpet-umpetin kalau punya nikmat, tampakkan. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Dan terhadap nikmat pemberian Tuhan, tampakkanlah, beritakanlah. Jangan dapat duit kita belinya enggak karu-karuan gitu, beli baju sholat males, kita umpetin supaya kita kelihatan miskin. Salah yang begini. Pakai baju-baju yang terbaik menghadap Allah. Karena itu akan membiasakan diri kita asyik terhadap Allah Subhanahu wa taala. Meskipun belum khusyuk, asyik kita ikuti jalur-jalur dan jalan yang para ulama-ulama kiai-kiai kita. Jangan kalah. Orang sekarang kan ke masjid pengennya selebor-selebor aja. Yang penting menutup aurat. Ya enggak gitu juga, sah sholatnya, tapi adab kita kepada Allah Subhanahu wa taala harus kita tingkatkan. Begitu kita udah paham ngaji, kita tingkatkan adab kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sekali-kali niat pamer, tapi niatlah kita ditakzim, ya. Makanya sholat kita bertakzim kepada tempat-tempat sholat, yang tempat sholat itu punya Allah Subhanahu wa taala. Saya pikir demikian. Insyaallah kita lanjutkan minggu depan. Nggak usah lama-lama, udah pokoknya akhir zaman orang pada mau ngaji juga, alhamdulillah. Nggak usah ditambah-tambahin yang ribet-ribet. Ya, demikian. Kalau nggak ada sesuatu yang disampaikan lagi, kita tutup. Wallahu a'lam bishawab. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.